Perkenalkan, nama saya Roberto Evan Ginting dari Prodi Kewirausahaan Stambuk 2023 dengan NIM 723320260002. Jadi sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS saya. Yang pertama yaitu adalah jelaskan menurut pendapat Anda pentingnya etika dalam berbisnis. Jadi menurut saya penting etika dalam berbisnis itu sangat penting karena dengan menerapkan etika membuat suasana kerja yang lebih baik dan lebih sehat, dan juga dengan menerapkan etika bisnis kita dapat meraih keuntungan lebih besar karena customer dapat lebih nyaman dengan berbisnis dengan kita karena kita menerapkan etika tersebut. Yang kedua itu tuliskan deskripsi atau profil bisnis impian di masa depan dan jelaskan bagaimana Anda sebagai pemimpin menerapkan aspek etika kepemimpinan dan etika profesional dalam bisnis Anda. Jadi bisnis saya di masa depan adalah bisnis di dalam dunia bidang otomotif. Jadi saya akan membuka sebuah usaha di mana menjual spare part kendaraan dan juga membuka workshop atau bengkel. Jadi sebagai pemimpin dalam bisnis saya menerapkan kepemimpinan itu dengan cara tidak merendahkan atau mempermalukan anggota saya di depan customer apabila melakukan suatu kesalahan, melainkan saya melakukan evaluasi kepada anggota saya yang melakukan kecerobohan pada saat usaha saya telah tutup. Dan dalam profesionalnya saya harus bisa profesional untuk menjalankan tugas-tugas yang terjadi apabila ada anggota saya yang tidak hadir dalam hari itu juga, dan saya harus turun tangan untuk membantunya. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tantangan etika pada bidang produksi barang dan jasa di abad 21 dan berikan minimal 3 contoh kasus nyata. Yang pertama, saya mengambil contoh tantangan yaitu teknologi dan AI. Perkembangan dan dari kecerdasan buatan AI menimbulkan tantangan etika baru. Misalnya kita memastikan bahwa AI digunakan dalam kebaikan umum dan bagaimana melindungi pekerjaan. Dan dalam contohnya itu saya mengutip dari CNN Indonesia, yaitu ada 3 karyawan Samsung yang tidak sengaja membocorkan informasi sensitif sosial perusahaan ke ChatGPT. Itu terjadi pada saat karyawan menggunakan ChatGPT untuk membantu pekerjaan mereka. Yang kedua, saat proses produksi barang dan jasa menggunakan peralatan atau mesin-mesin yang tidak menjamin keselamatan kerja. Yaitu pada saat melakukan produksi, pemilik tidak memikirkan keselamatan kerja terhadap karyawannya. Contohnya itu dikutip dari Detik Sulawesi Selatan, karyawan pabrik di smelter di PT Huadai Nickel Alloy Indonesia di Sulawesi Selatan harus kehilangan satu kakinya usai mengalami kecelakaan saat membersihkan mesin penggiling di pabrik. Yang ketiga, menciptakan produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan dari tiruan atau plagiat yang dilakukan secara tidak sah. Contohnya itu dikutip dari kompas.com. Contohnya adalah pemberitaan sepekan terakhir ramai diisi dengan kegiatan dengan sengketa merek ayam geprek milik Ruben Onsu bersama geprek Bensu dengan ayam geprek Bensu milik Beni Sujono. Yang keempat, carilah satu artikel, berita atau isu terkait dengan topik kasus pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan maupun UMKM di Indonesia, lalu jelaskan apa isu etika tersebut, siapa yang bertanggung jawab, apa dampaknya, dan siapa yang dapat mengambil tindakan. Di sini saya mengambil kasus di sebuah perusahaan bumbu penyedap rasa yaitu PT Ajinomoto Indonesia, di mana isu yang terjadi adalah di mana PT Ajinomoto ini tersebut memproduksi bumbu penyedap rasa yang mengandung bahan baktososoiton, di mana bahan itu diharamkan oleh MUI karena bahan tersebut diekstrak dari daging babi untuk menggantikan polipepton yang bahan dasarnya diekstrak dari daging sapi. Yang bertanggung jawab atas pelanggaran etika ini adalah Jokorda Bagus Sudarta yang memiliki jabatan sebagai Departemen Manajer PT Ajinomoto Indonesia. Dan dampak pelanggaran ini adalah adanya pelanggan yang telah memakai bahan penyedap rasa ini yang telah diverifikasi haram oleh MUI, dan siapa yang dapat mengambil tindakan yaitu dari pihak MUI sendiri sebagai Majelis Ulama Indonesia. Demikian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara maupun berkata. Sekian dan terima kasih.